kita akan menjelaskan K-means clustering ya. Clustering itu kayak mengelompokkan beberapa kategori jadi beberapa kelompok. Import data file. Nah, ini kita lihat dataset kita dulu ya. Dataset kita nih terdiri dari customer, genre, age, umur, annual income dalam satuan ribuan dolar, dan spending score. Nah, jadi tugas kita di sini tuh buat mengkelompokkannya, mengclustering. Jadi antara di beberapa orang ini nih berdasarkan income-nya dan spending score atau dihabiskan berapa gitu. Kita akan mengelompokkan berapa cluster gitu. Jadi kita bisa tahu ada orang yang penghasilannya sedikit tapi pengeluarannya banyak, ada yang penghasilannya sedikit, pengeluarannya sedikit atau penghasilannya banyak tapi pengeluarannya sedikit. Jadi kita akan mengelompokkan beberapa orang ini yang ada di dataset ini menjadi beberapa kelompok. Pertama, kita import. Kita import dataset. Sorry, bukan dataset tapi library. Di 3 library kita butuh NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Selanjutnya kita import dataset. Nah, kali ini kita nggak akan pakai variabel independen dan dependen ya. Kita hanya menggunakan kolom dari annual income sampai spending score aja. Berarti dari kolom 0, 1, 2, 3 sampai ke 4. Karena di sini kita nggak menggunakan variabel independen atau dependen. Variabel yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi. Mengambil semua baris. Nah, kolomnya kan kita tadi mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, kolomnya kita mulai dari 3 sampai seterusnya. Nah, ini artinya 3 sampai seterusnya. Seterusnya itu kan kolom sebelahnya, berarti kolom keempat. Termasuk juga to values. Nah, untuk mengclusteringnya, kita pakai pertama untuk menentukan jumlah berapa cluster yang optimal. Kita kan belum tahu nih mau dikelompokkan berapa cluster. Kita pakai elbow method. Elbow graph. Nah, pertama kita import library. K-means clustering yang kita bahas ini. Nah,
Nah, WCSS. WCSS itu Euclidean Distance ya. WCSS itu Euclidean Distance kan. Nah, selanjutnya itu kita buat iterate-nya. Karena kita belum tahu nih cluster yang optimal ini berapa, kita buat iterate 1 sampai 10 aja. Di 1 sampai 11. Ini 11 ini batas atas ya, berarti ibaratnya mulai dari 1 sampai 10 gitu. Ini kalau kita coba nih, misalkan kita coba for ini. Nah, jadi kayak gitu ya, berarti dia akan membuat angka mulai dari 1 sampai 11. Karena kita ini inisialisasi acak-acak karena kita belum tahu cluster yang optimalnya itu berapa. Kita buat variabel comments nih. Parameternya n cluster. N cluster kita belum tahu, jadi kita pakai si i aja 1 sampai 10. Init. Initnya kita menggunakan comments plus. Untuk konsistensi hasil random state 0 aja. Bebas mau berapa aja. Ya, nah, selanjutnya kita variabel comments ini kita latih dan cocokkan dengan data X, dataset si X ini ya, kolom 3 sampai 4. Nah, udah dicocokkan, WCSS-nya atau Euclidean Distance-nya akan ditambahkan depan. Inersia ini kayak centroid mengambil dari titik tengah gitu ya. Nanti kita akan bahas di bagian akhir. Plotnya itu sumbu X-nya tuh. Yang sumbu Y-nya itu WCSS, Euclidean Distance-nya. Dan sumbu Y-nya, Y labelnya itu WCSS atau Euclidean Distance. Dan tunjukkan, kita tampilkan plotnya. Nah, kita bisa lihat nih. Ini maksudnya adalah kita akan menentukan cluster ini berdasarkan penurunan titik kurva yang menandakan dia sudah landai gitu. Kita bisa lihat di sini ya. Titik kurva dari misalkan angka 1 ini kan terlalu vertikal ke bawah. Setelah dia sampai titik keempat ini masih agak curam ke bawah juga. Nah, di titik X5 ini dia agak landai sedikit. Menunjukkan itu adalah cluster yang optimal. Nah, berarti bisa diketahui jumlah cluster yang optimal dari kurva ini adalah 5. Nah, setelah kita tahu jumlah cluster optimal itu 5, kita update cluster gitu. Sebelumnya kan n cluster kita inisialisasi dengan i kan karena belum tahu. Nah, sekarang udah tahu berarti kita ubah jadi 5.
Ini karena di titik 5 ya, dia menunjukkan tidak ada penurunan yang tajam lagi, jadi udah landai. Mulainya dari titik 5. Titik 5 itu angka kelima, dia penurunannya sudah tidak landai. Sudah hampir kayak datar gitu. Mulai startnya dari 5. Nah, kita kan pengen tahu ya, eh, label-label untuk masing-masing cluster ini kayak caranya gini nih. Nah, untuk memprediksi dan melatih sehingga kita mendapatkan label yang ingin kita masukkan nanti di grafik. Caranya gini. Nah, ini dari data kami kita feed, lalu kita akan prediksi. Yang keluar tuh label-label sudah diketahui klasternya 5 tuh berapa aja label yang keluar. Nah, ini label-label kita untuk masukin di plot saat clustering nanti ya. 0, 1, 2, 3, 4. Karena indeks Python kan dimulai dari 0. Berarti benar. Nah, untuk kita menentuk visualisasikannya, kita pertama buat titik-titik penyebaran datanya dulu. Yang pertama untuk label, yang kedua itu untuk indeks data pada kolom 0. Berarti karena kita cuma datanya punya X doang, berarti ini indeks kolom 0, ini indeks kolom 1. Annual income itu indeks kolom ke 0 dan spending score-nya itu indeks kolom ke 1. Nah, selanjutnya labelnya juga 0. Untuk sembunyinya labelnya 0 dan indeksnya ke 1. Nah, guys, itu super untuk menunjukkan ketebalan titiknya berapa pakai 100. Set colornya ini red. Bebas sih warnanya apa aja. Label kita kasih cluster 1. Nah, ini kan kita ada 5 titik kan. Kita copy aja ini jadi 5 bagian. Ada 5. Nah, yang kita perlu ubah cuma ininya ya, labelnya. Label di bagian awal. Ini label ke 1, indeks 0. Ini label kedua, label ketiga ya, karena indeksnya dimulai dari 0 kan. Label keempat, label kelima, label kelima. Nah, ini juga kita cukup ubah, kita ngikutin dari yang si YKMIN sini ya. Ini klaster-klasternya. 1. Nah, untuk warnanya ini kita ubah beda-bedain untuk masing-masing klasternya. Kedua itu green, yang ini blue. Bebas sih warna apa aja. Nah, kita buat selain ini kita belum selesai. Kita harus buat
titik tengah centroid atau pusat massa gravitasi dari si data. Bukan gravitasi, lebih tepatnya pusat data mengumpul. Pertama itu untuk sumbu X. Sumbu X-nya itu ya indeks yang ke 0, ya si ini buat si annual income. Dan yang kedua itu untuk sumbu Y ya, si spending score. Makanya indeksnya ke 1. Spending score. Nah, mengambil semua baris dan kolomnya hanya 1. Nah, kita buat juga nih, karena dia centroid, pusat titik data berpusat pada dia, berarti kita S-nya lebih besar, 300. Colornya yellow. Label buat label. Itu aja. Labelnya annual income ya. Dalam satuan dolar. Ya, labelnya spending score. Dan legend ini untuk menunjukkan komponen-komponen dalam plot ya. Nah, apakah ada yang error? Nah, ini dia kira-kira bentukan. Jadi kita bisa tahu ya, ini dari legend kita, yang merah itu cluster 1, hijau cluster 2, biru cluster 3, cyan cluster 4, dan yang warna magenta ini cluster 5. Nah, kita tahu kuning ini centroid, artinya pusat penyebaran data ini terpusat di dia. Jadi untuk range cluster 1 nggak jauh beda dari si centroid. Nah, maksud dari cluster ini kita bisa mengelompokkan nih. Jadi untuk misalkan contoh cluster 1. Cluster 1 itu dia punya spending score yang tengah-tengah dan annual income-nya juga lumayan tengah-tengah. Jadi dia bisa termasuk golongan orang-orang yang seimbang. Dia mengeluarkan uangnya sesuai dengan annual income-nya. Contoh lagi misalkan golongan kelima nih. Golongan kelima yang warna magenta. Spending score dia sangat tinggi. Sampai 100, tapi dia hanya memiliki income hanya sekitar kecil ya. Di antara yang lainnya $40.000 dalam satuan setahun. Artinya apa? Orang ini termasuk kategori yang boros dalam berbelanja. Kita bisa mengelompokkan orang-orang dari clustering ini. Untuk yang kelima, untuk yang ketiga deh. Nah, kita bisa lihat nih, income-nya ada di rata kanan, sumbu X kanan atau annual income. Dia sangat banyak income-nya sampai $80.000, tetapi hanya menghabiskan spending score di angka 40. Spending score level ke 40 lah ibarat. Artinya apa? Dia berpenghasilan banyak, tapi hanya habiskan uangnya berbelanja dengan sedikit. Dan ini bisa menjadi target penjualan kita juga. Dan sisanya prinsip kerjanya sama. Bagaimana cara kerja
kelompok data ini mengelompokkan ya dari centroid sampai data-datanya berada di titik-titik ini. Dia memakai yang tadi namanya ini WCSS. Nah, WCSS itu bisa disebut Euclidean distance kan, mencari jarak antara titik centroid ke jarak titik terdekatnya. Nah, misalkan nih ada contoh kan, ini ada pengantar paket berada di titik sumbu X-nya 1 dan Y-nya 2. Di sini. Dia nih mengantar paket ke 3 alamat. Yang A itu 4,6, B itu titik 7,1 dan C-nya itu 3,8. Nah, dia nih pengen tahu dari ketiga alamat ini mana dulu yang diprioritasin, yang terdekat tuh yang mana. Cara nyarinya tuh kita pakai Euclidean distance ya. Untuk rumusnya ini akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Penyelesaiannya, kan kita tahu nih, lokasi maksimum paket tuh ada di sumbu X1 dan sumbu Y-nya 2, 1,2. Berarti kita tahu X1-nya itu 1, Y1-nya 2. Kita berarti tentuin dulu masing-masing titik terdekat ini ya. Dan A-nya itu 4,6, berarti X2-nya 4, Y2-nya 6. Nah, dihitung hasilnya segini. Dan ini juga sama, X1-nya dari si lokasi mamang paketnya itu. Hasilnya 6,08, yang ketiga ini hasilnya 6,32. Nah, kita kan udah tentu ini. Jarak antar terdekat kita bisa lihat berarti di titik A, 5. Karena kalau misalkan kita lihat secara sini kan kita nggak mungkin pakai penggaris kan menghitung kan. Dalam pandangan map 2 dimensi. Jadi kita bisa menghitung jarak terdekat menggunakan Euclidean distance. Dan prinsip ini digunakan untuk clustering yang ada di sini. Jadi dia mencari dari titik centroid, mencari titik-titik terdekat. Makanya centroid ini mengambil cluster 5, cluster 4, cluster 1. Dia menggunakan prinsip Euclidean distance ini. Jadi di antara titik pusat mencari titik terdekat yang ingin diambil. Oke, itu saja. Terima kasih.